Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke seluruh, balik lagi di channel F27F Aquatic. Di video kali ini Aiz bakal ganti air atau kuras ya. Ini si Kalagondang airnya udah sangat keruh ya. Karena kemarin sempat dikasih daun endapan ketapang ya. Nah, kita akan ganti airnya full ya, dan substratnya akan dibilaan ya, ditarik. Jadi kita gak pakai substrat dulu. Nah, sebelum lanjut ke video, Aiz minta support dan dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe tidak bayar, gratis. Check it out. Nah, seluruh kita angkat dulu si kalagondangnya ya. Kita keluarkan dulu dan pakai air ini aja lah. Ini di si kalagondangnya kita pindahin dulu ke dalam ember, biar ntar pas kita narik substratnya udah macok. Kita angkat dulu ya si kalagondangnya, kita pindahkan ke dalam air ember, ke dalam ember. Oke, udah masuk. Iya bos. Nah, udah masuk ya. Kita bersihkan dulu dan substratnya kita ambil. Ya seluruh, ini udah biru banget. Ini hampir 1 bulan lebih ya direndam di air ketapang. Jadi waktunya kita ganti, karena ini udah kiruh nih, udah kiruh banget malah. Jadi usahakan ya sebulan sekali kalian harus ganti airnya kalau misalkan udah direndam di air ketapang. Karena nih kayak gini nih, udah muncul makhluk lainnya tuh. Ini kayak cacing gitu ya. Ini takutnya jadi penyakit ke si ikannya. Nah, kita perjelas ya. Ini kalau nggak cepet-cepet dibersihkan, takutnya jadi penyakit buat si ikan kalian ya. Nah, jelas ya. Kita gosok-gosok ya pakai sabut kawat gini ya, biar si bekas air endapan ketapangnya pada hilang ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak rutin ganti air sebulan sekali misalkan lamanya ya, itu takutnya kayak yang tadi ada makhluk hidup lainnya ya, itu seperti parasut atau gimana, itu membahayakan bagi kesehatan si ikan ya. Nah, untuk yang air sisanya kita kurasnya pakai busa aja seluruh, soalnya nggak kesedot sama selangnya, jadi kita manual ya. Nah, untuk
kalian saya ingatkan kembali, jadi kalau ngekeep maru, kalau misalkan airnya udah pakai air ketapang itu maksimal sebulan sekali airnya harus diganti ya seluruh, karena takutnya banyak jamur-jamur atau makhluk hidup lainnya ya. Jadi usahakan sebulan sekali ganti airnya, dan kalau misalkan mau pakai ketapang lagi, pakai ketapang lagi. Nah, jadi maksimal sebulan sekali kalian harus rutin ganti airnya. Oke seluruh, kita cuci dulu ya substratnya biar tidak ada kotoran atau hama atau makhluk hidup lainnya ya. Nah, setelah kita angkat, kita bersihkan dulu pasirnya ya. Seluruh, jadi nyucinya cara gini ya. Ini kalau ada mah pakai boboko ya. Ini namanya diisikan ya. Kita ngisikan pasir biar bersih, biar ikannya nyaman gitu. Oke, kita isik-isikan dulu. Ini kalau bahasa Sunda mah ngisikan ya kalau gini teh. Nah seluruh, ini lakukan terus berulang-ulang ya sampai betul-betul si pasirnya bersih ya. Jadi biar si ikan nyaman, pasirnya juga harus bersih dan tidak ada kotoran sama sekali ya. Kalau bisa ini terus aja dibersihin kayak gini. Oke seluruh, kalau udah beres dibersihin, jadi kita amparin lagi ya pasirnya ke tanknya. Tadinya sih Ais gak akan pakai substrat, cuman sayang lah kalau gak dipakai. Dan kalau gak pakai substrat, si air cepat keruh dan cepat kotor ya. Nah langkah berikutnya kita kasih garam sama obat biru ya. Jadi sebelum air dimasukin, kita pakai dulu obat biru sama garam ya. Oke seluruh, kita masukin obat biru secukupnya aja ya. Tujuannya ini biar si kuman atau jamur-jamur yang jamur kapas kayak gitu ya, biar pada mati. Jadi kasih obat biru secukupnya aja ya. Ini posisinya air sebelum dimasukin dalam tank ya. Nah terus kita masukin garam ya. Garam juga secukupnya aja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah ini sebelum dimasukin jadi sebelum air dimasukin ke dalam tank, jadi kalian siapin dulu obat biru sama garamnya ya. Jadi dimasukinnya sebelum air masuk dalam tank, jadi kalian udah kasih obat biru sama garam. Oke seluruh, tunggu beberapa menit ya biar si obat biru sama si garamnya lenyap ya, atau meresap ya. Dan banyak yang bertanya kenapa Ais digantinya full, karena di sini Ais pakai air isi ulang ya. Nih udah disiapin 5 galon isi ulang, dan ini udah dipesan 2 hari yang lalu ya. Jadi Ais sengaja ganti full tanknya ya, jadi diganti semua airnya, enggak setengah-setengah. Oke seluruh, Ais udah beres masukin air ke dalam tanknya ya. Dan ini kelihatannya masih belum namper ya, karena ini obat birunya tadi agak banyak sih. Kita tunggu beberapa saat lagi sebelum si kalagondang dimasukkan ke dalam tank ya. Oke.
Oke, seluruh kita masukin ya si kalagondangnya. Nih kelihatannya dia stres ya di dalam ember. Kita langsung masukin ke dalam tanknya. Kita pakai serokan lagi ya, pelan-pelan biar pasti ya. Nih kita lepaskan ya kalagondang, tareng, dia udah masuk. Masih stres ya, kita tunggu perkembangan si kalagondang di air baru. Masih stres. Jadi seluruh ya, asal kalian tahu, untuk si kalagondang ini untuk tingkat adaptasinya emang cukup bagus ya. Jadi adaptasi si kalagondang lumayan bagus ya. Jadi dia nggak langsung mojok, begitu dicemplungin ke air baru juga dia langsung bisa beradaptasi dengan baik ya. Kalian juga bisa lihat, cuman agak sedikit stres karena warnanya belum naik ya. Oke seluruh, jadi cukup simple ya bagaimana cara perawatan tank Persia Age ya. Jadi kalau kalian yang ngekip Chanamaru, yang suka pakai daun ketapang pekat, nah AI sarankan pertama maksimal sebulan sekali airnya harus diganti ya. Contohnya kayak tadi AI baru pas sebulan ya hari ini, jadi langsung diganti airnya. Nah terus yang kedua, usahakan pasirnya dicuci dengan sampai bersih ya. Jangan sampai ada cacing atau jamur-jamur yang lainnya ya, karena itu bisa membahayakan kesehatan si ikannya tersendiri. Nah terus AI sengaja di sini ganti full airnya ya, karena AI di sini menggunakan air isi ulang galon ya. Nah dan di sini AI sengaja airnya diganti full ya, karena udah kotor banget. Jadi kenapa diganti full, enggak setengahnya dulu, karena AI di sini pakai air isi ulang galon ya, yang 2 hari yang lalu AI pesan. Jadi nggak usah diendapin lagi, tinggal langsung masukin aja. Dan alhamdulillah ini si kalagondangnya tetap adaptasinya bagus ya, nggak langsung mojok gitu ya. Kalian juga bisa lihat ya, ini si kalagondang nggak mojok, nggak, ini tinggal nunggu warnanya up lagi ya. Satu lagi, kalian jangan lupa kasih garam ikan sama obat biru, biar jamur-jamur yang ada di dalam air atau di pasirnya itu ikut mati ya. Jadi si ikan biar tetap sehat ya. Nah itu seluruh tips sederhana cara perawatan ikan cana atau tempatnya juga ya. Jadi cukup simpel dan cukup mudah, lakukan minimal maksimal sebulan sekali ya. Jadi usahakan kalian ganti air sebulan sekali biar ikan enggak cepet mati atau berjamur gitu ya. Nah mungkin video singkat kali ini cukup sekian. Aiz minta support dan dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe tidak bayar, gratis. Nah mungkin itu versi Aiz ya. Kalau kalian ada masukan atau ini bisa ditulis di kolom komentar. Oke seluruh ya,
Marki cus, mari kita capcus, marki bread, mari kita ngabret, sangsurkeun yuk bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong poho di subreknya, bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.